Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Stianti, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pembangunan Pertanian pada program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari model pendekatan pembangunan pertanian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita akan melanjutkannya, yaitu model yang lain berupa model lokasi, model diskusi, difusi maksudnya, high payoff input model, dan model inovasi. Ya. Yang pertama yaitu model lokasi atau the location model. Apa yang dimaksud dengan model lokasi? Nah, model lokasi ini pada dasarnya diilhami atau dilatar belakangi oleh teori von Thunen, yaitu tentang urbanisasi. Apa yang dimaksud dengan urbanisasi? Kita tahu bahwa urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota yang lebih besar. Nah, tentunya biasanya adanya urbanisasi lebih didorong oleh adanya pekerjaan, karena orang memandang bahwa di daerah perkotaan itu umumnya tersedia lapangan pekerjaan yang lebih luas, ya, meskipun sebenarnya tentunya membutuhkan persyaratan ataupun keterampilan dan kompetensi yang tentunya tidak sembarangan. Nah, di sini urbanisasi tentunya bisa dapat menentukan lokasi ataupun letak di mana, ya, komoditas tertentu itu diusahakan, ya, bisa jadi karena komoditas. Kemudian tingkat teknologi yang digunakan, adanya tuntutan teknologi. Kemudian yang ketiga, biasanya adanya intensitas usaha yang dilakukan. Dan karena dampak industrialisasi urban terhadap perkembangan pertanian, yaitu bahwa produksi pertanian itu akan disalurkan melalui pasar output, ya, antar sektor. Kemudian yang kedua, bahwa pasar input dan pasar output itu berkembang di daerah industri perkotaan, ya, tentunya perkotaan yang maju. Dan yang ketiga, semakin dinamis industrial urban atau industri perkotaan diharapkan akan mendorong di sektor pertanian itu juga semakin meningkat. Itu harapannya adalah seperti itu, adanya dampak industri perkotaan. Nah, kelemahan dari model lokasi ini yaitu yang pertama, sulit untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mampu menyerap kebutuhan tenaga kerja. Kita tahu, ya, bahwa lapangan pekerjaan itu biasanya lebih sedikit, ya, dari orang ataupun tenaga kerja yang mencarinya. Kemudian yang kedua, bahwa teknologi untuk meningkatkan perkembangan pertanian yang cepat itu tidak tersedia. Jadi teknologi dalam bidang pertanian itu bisa dikatakan tertinggal, ya, dibandingkan dengan teknologi bidang-bidang yang lain. Kemudian adanya pathological growth, artinya bahwa aliran migrasi ke kota yang lebih besar itu bahwa di kota, ya, lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja, sehingga muncul, ya, konsep rural industrialization, dan inilah ciri model lokasi, ya, di mana di sini ada dua implikasi. Yang pertama adalah mendirikan industri yang non-farm di pedesaan, ya. Jadi model lokasi penekanannya pada dasarnya di sini, ya, adanya industri pedesaan, ya, rural industrialization yang bukan bidang pertanian. Tentunya supaya apa? Supaya menyerap tenaga kerja. Yang kedua, bahwa industri kecil ataupun agroindustri itu tetap berkembang untuk memanfaatkan kelebihan tenaga kerja, ya, yang umumnya dalam bidang pertanian itu tenaga kerja itu tidak penuh sepanjang musim tanam. Jadi di sini biasanya ada tersisa. Nah, itu model yang sebelumnya, ya, model lokasi. Kita lanjutkan dengan model yang berikutnya, yaitu model difusi. Nah, di sini dilakukan model difusi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu bahwa
difusi teknologi melalui lembaga-lembaga penyebar teknologi, misalnya kalau di Indonesia kemudian ada penyuluh ya, itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa transfer teknologi itu dapat dilakukan dengan kerjasama ya antara petani maju dengan petani tradisional. Jadi petani maju bisa diberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa memberikan kepada petani-petani yang belum maju atau petani tradisional. Yang ketiga yaitu mengembangkan adanya scientific farming atau pertanian ilmiah ya, di mana di sini usaha tani didasarkan pada penelitian yang ilmiah, kemudian perpaduan antara usaha tani dengan penelitian bersifat ilmiah, dan yang ketiga bahwa usaha tani pada dasarnya merupakan sumber pengembangan teknologi yang lebih baik karena adanya yield gap atau perbedaan hasil ya yang lebih minim. Dan di sini tentunya bahwa riset itu perlu melibatkan petani ya, sebagai atau petani harus berpartisipasi dalam riset, tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga saja. Nah, kendala dalam model difusi yaitu bahwa kondisi sosial ekonomi petani itu sulit ya bagi petani untuk merubah suatu nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat ya. Misalnya merubah terkait dengan pola tanam atau cara tanam itu tidak mudah ya. Kemudian yang kedua, perlu adanya pendampingan ya. Dalam hal ini pendampingannya tidak hanya teknis tetapi bagaimana agar merubah nilai ataupun persepsi masyarakat ya, untuk meningkatkan kualitas intelektual ataupun pendidikan petani, misalnya dengan pendidikan agribisnis. Dan yang berikutnya adalah membantu meningkatkan penerapan manajemen. Ini penting ya, manajemen usaha tani yang lebih baik ataupun modern supaya petani bisa melakukan perhitungan sendiri ya, apakah usaha tani itu sebenarnya menguntungkan ataupun tidak. Nah, model yang kelima yaitu high payoff input model. Ini bisa diartikan model dengan biaya input yang tinggi ya. Di sini bahwa persyaratan dari model high payoff input model adalah investasi dengan high productivity ya, kemudian kapasitas balai penelitian pertanian itu yang bagus tentunya, kemudian ada industri input ya, adanya industri input yang tentunya mendukung gitu ya, industri input yang mendukung. Kemudian yang keempat, kapasitas petani dalam menggunakan input modern itu secara efektif ya, kemudian juga pendidikan petani. Jadi model ini bisa berjalan kalau ada persyaratan-persyaratan tadi 1 sampai 4. Nah, model ini mempunyai kelemahan bahwa pertumbuhan tercapai tetapi pemerataan dan standar hidup yang layak tidak bisa tercapai, yaitu karena ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa umumnya model ini ada berorientasi pada satu komoditas saja. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa investasi antar sektor itu berbeda. Ya, dan yang ketiga, adanya margin keuntungan petani lebih kecil dibandingkan dengan industri. Berarti di sini ada gap gitu ya. Dan yang keempat, modal petani kaya tentunya semakin besar tadi ya karena berhasil, sedangkan petani kecil biasanya semakin tersingkir kedudukannya. Nah, kita lanjutkan dengan model yang terakhir, yaitu model inovasi. Dalam model inovasi ini ada asumsi yang perlu diketahui, yaitu bahwa penelitian dan pendidikan petani sebagai public good ya, itu harus disediakan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah perlu menyediakan ini ya, penelitian ya, dan mungkin pendidikan bagi petani. Yang kedua, bahwa industri input diserahkan ke pasar, artinya di sini siapapun bisa menghasilkan input. Kemudian yang ketiga, adanya kesadaran bahwa riset ya, industri dan pendidikan itu diserahkan ke masyarakat. Ya, ini asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi dalam model inovasi. Dan macam dari model inovasi ada dua, yaitu inovasi teknis
Di sini biasanya inovasi teknis akan atau perlu dikembangkan ya, dikembangkannya itu sesuai dengan kondisi dari wilayah atau lokasi ya. Misalnya kita tahu bahwa di Jepang itu wilayahnya sempit, maka teknologi yang digunakan di inovasinya berupa teknologi benih ya, kemudian ada pupuk dan sistem budidaya yang vertikultur karena lahannya memang sempit, atau hidroponik. Sebaliknya, kalau di Amerika Serikat mempunyai lahan yang luas, maka teknologi yang diterapkan atau inovasi di sini adalah menggunakan mekanisasi. Kemudian yang kedua adalah inovasi kelembagaan. Di sini ada dua hal ya, bahwa kita juga perlu adanya lembaga riset, itu penting dalam pertanian ya. Kemudian juga adanya pendidikan masyarakat. Itu beberapa macam inovasi bersifat kelembagaan. Nah, demikian tadi sudah kita bahas semuanya ya, model pendekatan dalam pembangunan pertanian ada 6 model ya. Semoga bermanfaat tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.